Korupsi merupakan salah satu bentuk dosa sosial yang menghancurkan keadilan, merusak martabat manusia dan mengingkari mandat Allah atas pemerintahan. Ketika dugaan korupsi muncul dalam lembaga penegak hukum, dampaknya bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Kajian kita kali ini bertujuan menguraikan pandangan Alkitab mengenai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta tanggung jawab moral, serta bagaimana moral seorang pejabat negara berdasarkan teologi Kristen. Salam saudara, sahabat IKN yang terkasih, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua kita dalam kondisi damai sejahtera. Dalam Alkitab, pemerintah dipandang sebagai alat Allah untuk menghadirkan keadilan. Roma 13 ayat 1-7. Oleh sebab itu, setiap pejabat publik menerima mandat ilahi, divine mandate, untuk melayani masyarakat, bukan memperkaya diri. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum positif, tetapi pemberontakan terhadap karakter Allah yang kudus, adil, dan benar. Apabila seorang pejabat penegak hukum diduga terlibat korupsi, maka persoalan tersebut memiliki dimensi hukum, moral, sosial, dan spiritual. Namun dalam perspektif Kristen, tuduhan harus diproses melalui mekanisme hukum yang adil, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Korupsi adalah penyembahan kepada Mammon. Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Matius 6 ayat 24. Korupsi memperlihatkan bahwa uang telah menggantikan Allah sebagai pusat kehidupan. Dalam Alkitab, akar korupsi bukan uang itu sendiri, melainkan cinta akan uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang kalau kita membaca 1 Timotius 6 ayat 10. Dengan demikian, korupsi merupakan bentuk penyembahan berhala modern. Korupsi merusak gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Korupsi merampas hak orang miskin, menghambat pembangunan, memperbesar ketimpangan sosial. Artinya, korupsi menghina gambar Allah yang terdapat dalam sesama manusia. Penyalahgunaan kekuasaan. Allah memberikan otoritas kepada pemerintah. Roma 13 ayat 4 mengatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Istilah hamba Allah, diakonos theou, menunjukkan bahwa pejabat negara bukan pemilik kekuasaan, ia hanya pelayan. Ketika jabatan digunakan untuk memperkaya diri, menerima suap, mengatur proyek, memanipulasi hukum, maka mandat Allah telah diselewengkan. Perspektif nabi-nabi perjanjian lama, para nabi sangat keras mengecam korupsi. Mari kita lihat nabi berikut ini. Amos. Dalam Amos 2 ayat 6, tertulis beginilah firman Tuhan. Karena 3 pelanggaran Israel bahkan 4, aku tak akan menarik kembali hukumanku, sebab mereka menjual orang benar demi perak dan orang miskin demi sandal. Lihat, dalam teks jelas korupsi selalu berakhir pada ketidakadilan. Yesaya menulis penguasa-penguasamu adalah para pemberontak dan sahabat para pencuri. Semua orang menyukai suap dan mengejar penghargaan. Mereka tidak memberikan keadilan kepada anak yatim, pembelaan kepada janda tidak sampai kepada mereka. Yesaya 1 ayat 23. Apa artinya?
Artinya dalam hal ini para pemimpin itu menerima suap, mengabaikan orang miskin, mempermainkan hukum. Situasi tersebut sangat mirip dengan praktik korupsi birokrasi modern sekarang. Hal ini sangat dibenci, dikutuk oleh Tuhan. Mika 3 ayat 11. Para kepalanya mengadili karena suap. Para imamnya mengajar karena bayaran. Para nabinya meramal karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, "Bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Takkan ada malapetaka yang datang menimpa kita." Pemimpin dalam teks ini menghakimi karena suap, imam mengajar karena bayaran, nabi bernubuat demi uang. Inilah bentuk kolusi antara kekuasaan dan keuntungan pribadi. Korupsi dalam penegakan hukum. Lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab menjaga keadilan. Bila korupsi terjadi dalam lembaga tersebut, maka kerusakan yang ditimbulkan menjadi berlipat ganda karena pelaku kejahatan dapat lolos. Orang benar dapat dihukum. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara. Dalam Perjanjian Lama, hakim dilarang menerima suap. Keluaran 23:8 tertulis, suap membutakan orang yang melihat. Suap membuat seorang hakim kehilangan objektivitas. Etika kepemimpinan Kristen. Pemimpin Kristen dipanggil untuk menjadi pertama hamba. Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus memimpin melalui pelayanan, bukan eksploitasi. Kedua, pengelola. Mazmur 24 ayat 1, semua milik Allah. Tidak ada pejabat yang memiliki uang negara, ia hanya pengelola. Ketiga, teladan. 1 Petrus 5 ayat 3, pemimpin harus menjadi contoh. Korupsi menghancurkan keteladanan tersebut. Dimensi eskatologisnya. Korupsi sering lolos dari pengadilan manusia, namun tidak ada seorang pun yang lolos dari pengadilan Allah. Pengkhotbah 12 ayat 14, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Hal ini memberikan pengharapan bahwa keadilan Allah bersifat sempurna. Apabila seorang pejabat tinggi, yaitu pejabat tinggi penegak hukum, diduga melakukan korupsi, maka teologi Kristen memberikan beberapa prinsip. Setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum yang adil dan transparan. Kedua, tidak boleh menghakimi seseorang sebelum ada pembuktian yang sah. Yang ketiga, jika terbukti bersalah, pelaku bertanggung jawab bukan hanya kepada negara, tetapi juga kepada Tuhan. Dan yang keempat, pertobatan sejati harus disertai pengakuan dosa, pemulihan, dan kesediaan menerima konsekuensi hukum. Dan gereja dipanggil untuk menyuarakan keadilan, mendoakan para pemimpin supaya mereka jujur dan bertobat, dan mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak milik. Bagaimana implikasi bagi gereja? Gereja perlu membangun pendidikan anti korupsi yang berlandaskan Alkitab, membina integritas para pemimpin, menolak budaya suap dalam kehidupan bergereja, mendukung penegakan hukum yang adil, mengajarkan bahwa kekudusan harus tampak dalam kehidupan publik. Dalam perspektif teologi Kristen, korupsi merupakan dosa terhadap Allah, terhadap sesama, dan negara. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik bertentangan dengan mandat yang ilahi yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan Allah untuk menghadirkan keadilan. Oleh karena itu, setiap dugaan korupsi harus diproses secara adil berdasarkan hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Bila terbukti bersalah, pelaku dipanggil untuk mempertanggungjawabkan secara hukum sekaligus bertobat di hadapan Allah. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baiknya juga harus dipulihkan. Dengan demikian, teologi Kristen menegaskan bahwa keadilan, integritas, dan kebenaran harus berjalan seiring dalam kehidupan pribadi maupun penyelenggaraan negara. Saudaraku, mari warnai dunia dengan pikiran Kristus, Soli Deo Gloria.